Baik sahabat, kembali lagi dalam Ngopi Ngobrol Politik langsung dari Studio Harian Rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Baik, Bapak-bapak, selamat datang kembali Pak. Pak Wahid, Pak Ramli, Pak Aziz. Tadi setelah ibadah gimana perasaannya Pak? Lebih tenang ya. Iya, gitu ya Pak, lebih tenang lagi dulu. Baik, baik. Yang pertama saya mau ke Pak Edison dulu Pak lagi. Pak Edison, seperti sebelumnya di sesi yang terdahulu bahwa ketiga bapak-bapak ini sudah menyampaikan tokoh-tokoh yang akan dicalonkan oleh partai-partai yang mereka pimpin. Nah, pertanyaan saya Pak, sebagai seorang pakar politik sekaligus juga sebagai direktur dari sebuah lembaga survei, kriteria impian wakil rakyat seperti apakah yang diinginkan oleh masyarakat Maluku Pak? Ya, masyarakat Maluku hari ini mengimpikan wakil rakyatnya itu adalah wakil rakyat yang aspiratif. Okay. Yang penting itu yang harus aspiratif. Artinya bahwa kepentingan rakyat Maluku harus benar-benar menjadi yang diutamakan. Memang benar hari ini sudah cukup baik kalau kita perhatikan baik di media massa, di media-media online. Wakil-wakil kita di DPR sudah memberi pesan bahwa mereka cukup memperhatikan kepentingan rakyat Maluku. Tetapi seiring waktu berjalan, ya seperti biasa di politik ini, kalau kepuasannya di 4 tahun lalu itu berangka 7, hari ini akan mengalami perubahan. Mungkin naik menjadi angka 7,5 atau sampai 8. Dan siapakah yang bisa memberi pesan bahwa kami akan open target sampai pada angka kepuasan 8, itu akan menjadi daya tarik tersendiri dari dan akan menjadi sorotan publik. Walaupun kita tahu bersama bahwa kecenderungan memilih atau behavior atau perilaku pemilih di Maluku itu sudah terkanalisasi pada segmennya. Namun jangan salah, masyarakat di Maluku ini punya keterbukaan terhadap dinamika politik yang sangat luar biasa. Contohnya kayak Kota Ambon itu secara kasat mata dan secara umum kita memberi pesan bahwa ini basisnya PDIP. Militan PDIP sangat kuat di Kota Ambon. Tetapi fakta politik yang kita dapat dari pilkada, pemilu, itu berbeda. Secara kepartaian dalam keseharian mereka memberi pesan bahwa kami sangat militan ke PDIP, tapi pada waktu hari hanya, misalnya kasus pilkada terakhir, berapa banyak kita terdeteksi bahwa kader-kader PDIP yang simpatisan PDIP beralih pilihan. Mereka memilih pasangan Rizatwana Pesi dan Pak Sarif di episode kemarin. Itu memberi pesan bahwa keterbukaan dinamika politik itu ada di Maluku. Jadi keterbukaan dinamika politik menandai bahwa politik ini dinamis Pak, pasti akan berubah terus. Dan harus ada inovasi. Inovasi dari para calon itu, para caleg. Inovasi yang benar-benar memberi sentuhan, touch-nya harus sampai pada pemilih itu sendiri. Karena kalau tidak ada inovasi, ya lagu lama. Orang akan lihat, itu saja, kita akan pilih juga dengan gaya kita yang itu saja. Tapi kalau ada inovasi dari cara calon-calon itu, saya contohkan, bisa saja terjadi calon itu dari, misalnya dari PAN, dari Golkar atau dari P3 atau bahkan Demokrat, bisa dipilih oleh orang-orang dari simpatisan dari Golkar, dari PDP dan lain-lain. Kalau dia mentas, dia kuat, memberi inovasi atau memberi pesan bahwa ini saya hadir dengan inovasi yang bisa menjembatani aspirasi kalian ke jadi seberapa kuat calon legislator bisa menyentuh hati masyarakat ya Bapak Iya Bapak. Baik, terima kasih jawabannya Pak Edison. Saya mau menuju dulu ke Pak Wahid selaku ketua dari DPW PAN Provinsi Maluku Pak. Pertanyaan saya singkat saja, apakah kriteria yang dimaksudkan oleh Pak Edison yakni aspiratif sudah ada pada tokoh yang diajukan oleh PAN Pak? Iya, kalau soal aspiratif ini tentu semua orang berkeinginan. Terbukti ada atau tidak Pak? Kalau di PAN itu sudah terbukti. Karena memang kita punya anggota DPR RI dulu kan Bapak Pruka. Bapak Pruka ini waktu jadi anggota DPR Provinsi, DPR RI
Walaupun pada saat itu dia dipilih dari Sulawesi Tenggara, tapi 2009 dia maju di Maluku. Pada saat itu perjuangan Maluku juga luar biasa. Termasuk pada saat itu kita dileh itu dengan jembatan Hilakaite itu pada saat itu. Dia bikin pendekatan dengan Pak Mehmet waktu itu luar biasa juga. Itu artinya bahwa kemudian pada saat itu, saat ini baru semua orang bicara tentang pemekaran desa, desa administratif, itu boleh-boleh saja. Zaman Bapak Pruka waktu itu dia tampil 29 dengan visi misi untuk kemudian pemekaran. Itu kita mendapat tantangan yang luar biasa pada saat itu. Mereka bilang bahwa Arbab hadir dengan sebuah program yang kemudian bisa mempengaruhi kondisi masyarakat adat Maluku. Padahal faktanya sekarang apa? Memang karena pada saat itu Pak Arbab tahu bahwa kontribusi keuangan melalui APBN buat Maluku itu terlalu kecil, sehingga penyebaran untuk menjadi desa, karena pos anggaran yang dihitung di APBN itu adalah desa. Makanya beliau itu datang dengan sebuah misi untuk pemekaran itu, tapi kemudian pada saat 2009 itu mendapat tantangan yang luar biasa. Nah, karena itulah dari pengalaman-pengalaman itu kita semua menganggap bahwa Bang Arbab juga bagian daripada salah satu contoh legislator yang memang sudah aspiratif, sangat aspiratif. Baik. Kemudian yang kedua, untuk ke depan nanti kita punya calon-calon ini, kita bisa melihat tolak ukurnya dari saat ini, keterbukaan, kemudian kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah sampai terkecil. Itu menggambarkan sebuah kepedulian dari seorang legislator, calon legislator, yang kemudian ke depan dia bisa menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat kunjungan itu. Fakta-fakta real yang dia lalui, dan itu menjadi bagian terpenting untuk kemudian ketika dia menjadi seorang anggota legislator, tentu banyak gagasan yang kemudian dia dapat bisa hanya gagasan ataukah sudah terwujud aspirasi dari masyarakat, Pak? Hanya sekedar gagasan itu tentu lahir daripada bagian daripada aspirasi masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Dia merupakan kelanjutan daripada aspirasi itu. Iya. Baik, terima kasih ya, Pak Wahid. Saya mau minta dulu tanggapan dari P3 dulu deh ya Pak Ramli ya. Dari Pak Aziz, calonnya ini sudah cukup aspiratif atau kalah aspiratif dengan tokoh-tokoh lain dari partai lain nih Pak? Ya, akan diuji nanti kalau udah jadi. Ya, tetapi paling tidak kita P3 ingin memastikan bahwa kandidat atau caleg yang kita usung ini siap untuk ditugaskan publik Maluku mengambil bagian dalam fungsi-fungsi pengawasan, budgeting, legislasi. Kan 3 fungsi ini anggota legislatif itu. Fungsi-fungsi budgeting ya bagaimana kemudian nanti kandidat kita itu mampu memetakan setiap problematika dan kepentingan kebutuhan publik Maluku di 11 kabupaten kota. Kalau udah jadi ada komisi-komisi, dan tentu saja kandidat yang kita usung kita yakini mampu dan kapabel untuk mengemban misi bagi kepentingan Maluku nantinya. P3 meloloskan anggota legislatif ke Senayan itu tahun 99. Tahun 95, dan bagi kita beliau cukup aktif mengemban tugas dan amanah di saat itu. Setelah itu beliau masih ditugaskan menjadi anggota komisi yudisial, ya, tugas kebangsaan yang beliau emban, dan bagi kita inilah momentum menjadi titik balik setelah kita konsolidasi selama 3 tahun. Dan sekali lagi yang kita usung bukan titipan pusat ya, bukan titipan DPP. Ini hasil bedah dapil, hasil kajian. Maksud tadi kita menghitung betul apa yang disampaikan Bung Edi Lapalelo, bahwa ada aspek keseimbangan geopolitik, keseimbangan battle, ya, battle basis politik masing-masing. Ya, kita menghitung itu semua, dan tentu saja semua nanti publik akan menilai, ya,
skema pemenangan kita juga kita siapkan, termasuk bagaimana kandidat itu melakukan determinasi sampai ke level bawah, ya, untuk mengajak publik atau memastikan publik itu punya trust, punya keyakinan bahwa dia mampu mengemban amanah ketika ditugaskan nanti. Itu aja. Dan kita yakini ini kandidat sudah perform, ini bottom up yang kita usulkan, dan memang dalam komunikasi saya menyampaikan kepada Ketua Umum bahwa Maluku punya kepentingan dan kebutuhan untuk mengusung tokoh kita, ya, yang cukup dikenal, dan kita memastikan bahwa ini polanya bottom up, bukan top down. Kalau sebelumnya ada titipan pusat, iya. Kali ini tidak. Betul-betul hasil bedah dapil di 9 kabupaten kota dan dilanjutkan dengan bedah dapil di DPP. Oh, gitu. Ya. Jadi karena tokoh-tokohnya ini bukan dari titipan pusat, Pak Aziz yakin nih bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat-masyarakat. Iya. Wakil Wali Kota Ambon 2 kali, ya, Pak SH, Pak Sauli Fadil. Kita kenal betul beliau lah. Sosoknya kayak apa, mengemban tugas dan amanah sampai selesai, 2 kali menjabat Wakil Wali Kota Ambon. Ya. Kemudian Bu Eta juga di DPD. Walaupun sesungguhnya kita sama-sama tahu lah fungsi kelembagaan DPD itu sesungguhnya agak lemah, ya. Nah, tetapi beliau juga dipilih oleh publik Maluku. Kemudian Pak Ali, ya, Pak Ali mantan Wakil Bupati Buton. Kita kan tahu hubungan emosional etnis Buton di Maluku ini dengan di tanah Buton itu kan dekat sekali itu. Jadi kemudian Haji Pak Hamid, mantan Wakil Wali Kota Ambon, paling tidak punya modal sosial di publik, ya, punya modal politik di publik di masing-masing wilayah basisnya itu. Oh iya, baik, terima kasih Pak Aziz. Saya meminta dulu tanggapan dari Golkar, dari Pak Ramli. Pak Ramli, kandidat-kandidatnya ini juga apakah Bapak yakin sudah bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat Maluku? Apalagi Pak Ramli sendiri kan juga sudah lama ya berkecimpung di dunia politik. Pak Ramli juga sudah masuk juga dalam salah satu bakal calon. Gimana nih Pak tanggapannya? Baik, terima kasih. Yang pertama tadi untuk publik Maluku ini saya sepakat dengan pikiran dan apa yang didapatkan dari hasil survei oleh Pak Edi tentang bagaimana persepsi publik Maluku terhadap siapa yang dia pilih. Itu relatif. Nah, yang tadi saya katakan bahwa Ambon ini lapangan terbuka. Karena itu masyarakat Maluku dan ini paling memiliki beberapa pikiran yang cukup maju dalam menentukan aspirasinya. Sehingga dia tidak harus terfokus dengan si A, si B, oposisi atau partai A. Siapa yang mampu memberikan gagasan dan ide yang baik dengan harapan-harapan dan membuka fakta dan kondisi, itu yang pasti dia dukung. Dan itu yang saya dapatkan dalam beberapa bulan terakhir ini, khusus di Maluku. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ada Pak Hamzah Sangaji. Ketika beliau menjadi anggota DPR RI itu, saya tahu persis bahwa pikiran-pikiran salah satunya itu dalam meng-endorse program-program di Maluku, diantaranya adalah Jembatan Merah Putih. Itu salah satu pikiran dari Pak Hamzah yang kebetulan pada saat itu beliau di panitia anggaran DPR RI. Nah, ada banyak hal yang harus kita sampaikan bahwa fakta hari ini, fakta empiris hari ini, bahwa sumber kekayaan alam dan banyak secara multidimensi antara kondisi Maluku ini dia tidak berbanding lurus dengan fakta kemajuan yang ada. Karena belum ada sinergitas yang baik antara orang di pusat yang dipercayakan sebagai anggota legislatif dengan daerah. Iya, benar. Masing-masing cenderung berjalan sendiri. Contohnya, saya 10 tahun menjadi Bupati Buru. Dan selama 10 tahun itu saya berjuang untuk bagaimana meyakinkan pemerintah pusat tentang pengelolaan Gunung Botak. Dengan memberikan perizinan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Supaya ini dapat dikelola oleh koperasi maupun investasi. Itu salah contoh. Dan kewenangan itu tentunya bukan saja ada pada Kementerian SDM.
Tetapi di sana ada Komisi 7 yang memiliki peran besar untuk bagaimana membantu menjembatani ini supaya itu dapat dimanfaatkan. Karena apa? Negara ini dalam 1 tahun itu harus mengeluarkan anggaran kurang lebih 30 triliun untuk membeli emas sebagai cadangan devisa negara. Padahal di Maluku beberapa pulau ini cukup memiliki cadangan kandungan emas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya telah berjalan di beberapa provinsi. Perubahannya begitu cukup signifikan antara Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara di bidang pertambangan. Padahal SBB itu dengan memiliki luas tambang nikel yang sangat besar, selama ini tidak termanfaatkan dengan baik, stagnan. Berarti ada urusan-urusan dan ada hubungan-hubungan yang tidak matching. Nah, inilah kita tampil dengan portofolio yang berbeda untuk meyakinkan masyarakat Maluku bahwa kita ini kaya, tetapi kita dalam kondisi yang sangat terpuruk. Dari apa? Segi sumber daya manusia masih jauh. Dalam Human Development Index kita ini terkecil nomor 3 dari bawah. Kemudian dari tingkat literasi anak orang-orang Maluku terkecil kedua dari bawah. Bayangkan kita sudah di bawah Papua, masih di atas NTT. Ini sesuatu yang kemudian membuat memicu kita, flu kita ini harus terpicu untuk melihat kondisi ini, dan itu harus sinkronisasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan regulasi di pusat. Iya. Itu yang kemudian memacu kami, memanggil kami ke sana. Ya, baik, terima kasih Pak Ramli. Jawaban dari ketiga bapak-bapak ini saya ambil saja singkatnya karena memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aziz. Kita lihat saja nanti Pak, biarkan saja masyarakat yang menilai apakah tokoh-tokoh dari partai-partai yang Bapak pimpin ini sudah bisa menjawab aspirasi rakyat atau tidak. Baik, saya mau kembali lagi dulu ke Pak Edison. Pak Edison, berdasarkan peta politik yang mungkin sudah Bapak pegang sebagai seorang pimpinan dari lembaga survei, mayoritas suara yang terpilih paling banyak ini dari calon yang mana nih Pak? Apakah dari kalangan milenial atau ke kalangan yang lebih senior atau mungkin dari tokoh wanita atau mungkin dari tokoh pria nih Pak? Silahkan. Ya, ini data terakhir ya kita punya. Berapa persen-persenannya lah Pak? Iya. Bolehlah dibagi Pak. Segmentasi pemilih ini biasanya berubah sesuai dengan kepentingan atau momentumnya. Ya, bahwa kalau keterpilihan segmen perempuan di 2019 itu juga bergantung pada siapa aja yang calon-calon dari perempuan itu keterwakilan. Kalau dia terfokus pada milenial, siapa saja yang mewakili kelompok milenial itu. Siapa ya, misalnya kategori senior siapa yang ada di situ. Nah, itu tentatif dan bisa berubah. Bahkan hari ini saya bisa memberi pesan begini, teman-teman milenial khususnya yang calon harus bekerja keras karena ada perform dari para senior itu yang bisa mengambil alih, meng-take over pemilih milenial, memilih mereka, bukan anak muda, bukan umur belasan tahun yang calon, bukan. Jadi jangan sampai kita terjemahkan begini, karena anak muda pilih anak muda. Oh tidak, tergantung seberapa inovasi anak muda itu, tergantung seberapa inovasi segmen atau kemampuan mengadaptasikan diri dengan kelompok milenial oleh para senior. Kalau presentasi persennya sudah Bapak punya atau belum nih Pak? Kami sudah punya. Boleh dong Pak dibagi sedikit Pak? Ini jadi gini. Saya harus bilang data ini juga mengacu pada ruang pergerakan. Saya berharap ini belum bisa kami lepas karena ini DCS. Karena ini akan berpengaruh pada ruang publik dan etika dalam penyusunan dari DCS menuju DCT. Saya tidak ingin mempengaruhi polarisasi pikir dari partai-partai untuk mengakrobatik lagi calon-calon mereka. Jangan dong. Sejujurnya data ini masih menjadi tren kami, menjadi milik kami. Jangan dibuang ke publik. Itu dia berdampak, sangat berdampak, dan partai bisa mengambil tindakan-tindakan ekstraordinari dan itu berdampak pada sentimen publik. Jadi jangan sampai nanti suatu ketika saya ini gara-gara Bung Edi Lapulelo ini saya dicoret dari partai, dari DCS. Saya dicoret dari DCS menuju DCT karena saya muda, saya tidak mampu melakukan inovasi menarik pemilih milenial, saya dicoret. Itu juga berdampak loh. Jangan, saya mengharapkan bahwa saya hadir untuk memberi pesan, tapi saya tidak ingin memberi angka yang mempengaruhi
partai mengambil tindakan-tindakan yang sangat ekstrim. Kalau segmentasi pemilih perempuan, kita tahu bersama bahwa tergantung pada siapa calon perempuan itu. Walaupun dia perempuan, tapi kalau dia tidak punya kemampuan untuk menjemput, mengadaptasikan diri, menginovasikan dirinya untuk menarik perempuan, itu bisa jadi para perempuan pilih bapak-bapak. Bisa seperti itu. Bahkan hati-hati, sangat sensitif di situ. Kalau dia seorang perempuan dan tidak mampu meyakinkan mentas perempuan, itu sentimennya lebih tinggi, gitu. Lebih pilih bapak-bapak, pilih perempuan ini nanti lebih rumit. Dia yang aspiratif kita tapi jadi bahan gosip. Itu yang lebih sentimennya sederhana, tapi itu membuat kanalisasi yang sangat tinggi. Hari-hari begini, kalau ibu kita ada satu perempuan di satu kompleks, jangan sangka bahwa nanti perempuan-perempuan di kompleks itu akan memilih dia lebih. Oh tidak, tergantung sentimen dan adaptasi diri di satu lingkungan itu. Bisa jadi tidak ada perempuan yang seumur dia atau sekompleks dia memilih orang yang tersebut. Kalau touch politiknya tidak enak, tidak elok. Oh iya, baik, terima kasih Pak Edison. Ya, gitu. Kalau touch politiknya itu tidak enak, tidak elok. Saya mau oper dulu lagi ke Pak Wahid ya, sebagai Ketua DPW dari Partai PAN. Bapak tadi melihat bahwa alasan dan juga jawaban dari Pak Edison. Bagaimana tanggapannya Bapak selaku Ketua DPW dari Partai PAN? Kalau kita lihat kan ini calon dari Partai PAN ini kan memiliki 2 calon perempuan dan 2 calon laki-laki. Ini kan sangat berbeda dengan partai yang lainnya ini Pak. Gimana tanggapannya Pak? Iya, memang yang tadi saya sudah sampaikan bahwa semulanya kita menyusun memang ada 2. Tapi nanti kemudian kita ada mengkaji lagi. Tapi begini, soal memilih ini tidak, ya seperti yang tadi Pak Edison sampaikan itu benar. Tidak kemudian perempuan memilih perempuan, tidak kemudian laki-laki memilih laki-laki. Tergantung pendekatan yang bisa dilakukan. Nah tentu pendekatan-pendekatan ini berbagai macam pendekatan yang harus dilakukan. Pendekatan bentuk apa? Tergantung. Apakah ada pendekatan tip ngip, bisa juga. Pendekatan apa yang mau dipakai? Karena itulah yang saya bilang tadi bahwa semua orang bisa berkeinginan maju, tapi hal yang sangat penting juga bagian untuk kemudian meluluskan niatnya itu salah satunya ukuran finansial juga penting, operasional. Maluku ini besar, Maluku ini bukan kecil. Selain dari kerangka partai, tapi kemudian butuh relawan untuk bekerja, banyak, bukan kecil. Jadi maksudnya pendekatan untuk seorang perempuan itu harus dilihat dari sisi finansial. Maksud Bapak bahwa perempuan yang harus mencalonkan diri itu harus punya banyak finansial atau bagaimana? Ya pastilah. Oh gitu, oke. Kalau nggak ada finansial bagaimana mau jalan? Mau naik motor aja, kalau nggak ada uang bagaimana mau beli bensin? Kan nggak mungkin lah. Mau ke MBD, mau ke KKT, kalau nggak ada duit naik pesawat gimana? Kan nggak mungkin lah. Jadi memang itu salah satu. Kan Bang Ramli juga lebih tahu kalau soal itu, mantan bupati lebih tahu kalau soal itulah. Jadi memang juga kalau seukuran kabupaten, seukuran provinsi, memang ada tergantung pendekatan-pendekatan dan karakteristik daripada pelaku itu, pelaku seorang calon. Tapi kalau sudah jangkauannya luas, pelaku, karakter, tapi pendekatan kemudian ada punya kemampuan finansial. Iya, baik. Terima kasih Pak Wahid. Penting sekali. Iya, terima kasih Pak Wahid. Pak Aziz, saya meminta dulu dong pendapatnya Pak atas tanggapan dari Pak Wahid ini. Pendekatan yang harus dilakukan itu adalah pendekatan finansial bagi seorang wanita. Itu gimana Pak tanggapannya Pak? Kalau saya celaka kalau pakai pendekatan begitu. Oh gitu Pak. Jadi begini, pertama soal milenial ya. Oke. Sebagai Ketua DPW P3 Maluku, saya masih dianggap milenial enggak? Ketua DPW paling muda lah, Sekwil saya. Iya. Kemudian ada Benwil. Komposisi Dewan Pimpinan Wilayah P3 Maluku diisi oleh mantan-mantan aktivis Cipayung, ya 70-80%. Ada HMI, mantan Ketua Batko, mantan Ketua-Ketua Umum Cabang, sampai ke cabang-cabang kabupaten kota. Kemudian ada aktivis PMI, kemudian ada juga GMNI, pimpinan-pimpinan cabang. Kita sama-sama tahu bahwa pemilih di usia 20-40 tahun di Indonesia sekitar 54%. DPP P3 itu menstruksi betul soal membuka akses. Ada jalan tol yang kita siapkan bagi mantan-mantan aktivis.
gitu loh. Saya sebagai mantan aktivis HMI, kalau tesis menjadi anggota legislatif, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, dengan menitik menjadi apa ya, ada tesis bahwa dia mesti punya banyak uang, lalu kemudian dia jadi, saya memulainya dengan kalau nggak ada uang, tidaklah ada, tapi sangat kecil. Kita semua, ya, beta yakini bahwa tidak bisa bohong. Kita sebagai mantan aktivis punya militansi, punya sedikit ilmu, bekal, karena ada lab yang disiapkan oleh institusi aktivisme kita. Lalu itu menjadi semangat, modal. Juga mantan bupati kita juga, ya, beliau juga bahkan dulu pedagang ikan. Ya, jadi uang, ya, yang kita bilang sebagai political cost itu adalah salah satu bagian, tetapi dia bukan segala-galanya. Kalau kita lemah di financial, di political cost, kita kuatkan dong modal sosial kita. Kita kuatkan modal politik kita yang lain. Modal sosial itu kan bisa sentuhan. Ada touching kita, event-event, agenda-agenda sosial di kampung-kampung yang bisa kita siasati. Kuatkan itu, gitu, untuk menutupi. Jadi kalau kurang finansial, asalkan tindakan sosialnya itu kuat, bisa, Pak? Ya, sekali lagi uang bukan segala-galanya. Kita meyakini sungguh uang bukan segala-galanya. Ya, kita ketahui, Bung Edi juga tahu, mantan aktivis di Indonesia ini, kita semua punya apa namanya, punya bekal sebagai aktivis, ya, punya semangat, punya militansi untuk berjuang, dan kita menutupi, ya, kita memulainya dengan hampir semua aktivis mengalami kendala soal itu, soal uang itu. Sekali lagi, itu bukan alasan untuk kemudian siapa bisa lolos anggota legislatif. Ada banyak modal politik, ya, ada modal sosial, ya, kemudian ada modal intelektual. Bukan dia punya IQ tinggi, ya, paling tidak dia mampu memetakan mana kantung yang misalnya bisa dia masuk dengan touching, sentuhan-sentuhan sosialnya untuk menguatkan dia menutupi soal political cost itu, dan mana wilayah basis lawan, mana zona basis dia siapkan, mana wilayah-wilayah penyangga dia siapkan, dan dia mesti pandai-pandai mensiasati itu. Dan kita ini jadi bukan karena kita nih punya banyak duit. Oke. Untuk politisi wanita, perempuan, kita kalau nggak salah itu 38%. Kemudian kelompok milenial terlalu banyak. Kali ini di Maluku, mantan-mantan aktivis anak-anak muda itu banyak sekali, dan tentu saja kita yakini bahwa dia punya kelebihan lain. Dia punya kelebihan lain untuk menutupi misalnya kelemahan di political cost. Itu dia punya semangat, punya soliditas, dan jangan patah semangat bagi politisi-politisi wanita, perempuan yang sedang calon. Ya, lakukan saja. Ada banyak aspek yang bisa menentukan dia jadi atau tidak, bukan cuma soal uang, dan tetap semangat. Ya, walaupun kita akui animenya kecil sebenarnya. Kita dituntut dengan undang-undang 30%, tapi animo semua kita alami ini. Kecuali mungkin di DPW 3 lumayan lah, cukup banyak untuk calon provinsi, tapi di kota juga, kota kabupaten mengalami kendala yang sama. Tidak banyak kelompok ibu ini untuk wanita, untuk calon, tetapi dengan kuota yang ada, insya Allah bisalah kita dapatkan anggota-anggota legislatif mewakili kelompok perempuan dan milenial yang lebih baik. Iya, baik Pak Aziz. Pak Wahid mungkin mau menanggapi atau saya lempar langsung ke Pak Ramli, Pak? Ya, Oke, boleh, silakan Pak. Tadi saya lihat kayaknya Pak Wahid mau langsung menanggapi artinya ke Pak. begini, bahwa bukan berarti saya bersampaikan soal finansial itu bukan berarti untuk kepentingan barter politik, tidak, tapi operasional politik. Oke, baik. DPR RI ini kan ukurannya bukan kabupaten, ukuran juga provinsi. DPR RI ini kan cukup besar luasnya. Nanti saya sampaikan, rata-rata yang kemudian kita akomodir untuk calon DPRD kabupaten yang punya IQ itu cukup bagus, tapi terkadang gitu ditanya, dibilang nggak ada duit. Ya udah, saya fasilitasi, kamu aja lah
Begitu, Oh, itu gitu. yang kendala yang kita lihat. Oh iya, baik. Tapi memang politik bukan segala-galanya, uang bukan segala-galanya, tergantung. Kecuali dia itu incumbent pernah, lalu kemudian dia sudah banyak berbuat, sudah pernah melakukan pendekatan-pendekatan politik yang pendekatan sosial yang memang sudah memadai. Nah, itu kemudian ketika dia maju tanpa duit mungkin ya karena investnya sudah dia lakukan. Tapi kalau awal saya yakin pendekatan-pendekatan dengan kekuatan money politik, bukan money politik, dengan kos politik itu memang sangat dibutuhkan. Karena memang ya mau duduk dengan orang ngopi aja mesti beli rokok. Oh iya, iya. Mau apa aja mesti beli. Memang Iya. apalagi di era saat ini berbeda dengan zaman dulu. Yang dulu itu orang lihat figur. Yang saat ini ya begitu. Siapa suka bawa raja makan, ya udah dipilih. Iya, baik, terima kasih Pak Wahid. Pendekatannya yang kita lihat faktanya seperti itu. Iya, yang kita lihat Dan faktanya kita seperti anggota itu, Pak. DPRD provinsi ini, saya Bang Aziz, itu udah alami semua. Dan begitu teman-teman yang tim sukses kemarin begitu panas setahun bisa dihapus hujan sehari. Iya, iya. Iya, itu Baik Pak Wahid, terima kasih Pak Wahid. Fakta. Iya, terima kasih Pak Wahid. Saya Iya. mau kutip dulu sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Wahid. Kos politik ya Pak, bukan money politik ya Pak. Saya lempar langsung dulu ke Pak Ramli. Pak Ramli, menanggapi apa yang disampaikan oleh kedua Bapak ini, gimana tanggapannya Pak? Baik, saya kira itu masing-masing partai politik dengan strateginya. Oke. Jadi kita, kalau saya sebagai ketua partai telah mempelajari, mengamati dan membagi segmen-segmen dulu. Pertama, segmen publik ini kita bagi atas usia. Usia dari 17 tahun sampai 25 tahun. Segmen pemilihnya berapa persen? Di Maluku ya. Perempuan berapa, laki-laki berapa. Kemudian seterusnya pemilih dengan usia 30 sampai dengan 45 tahun. Apa hobinya, apa kesukaannya, semua kita bagi dulu. Pemilih 50 sampai dengan 58 tahun. Berapa persen dalam ini, kemudian berapa laki-laki, berapa perempuan, apa pekerjaannya, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan kesukaan dan sebagainya. Ini kita mau maju ini harus ada punya peta wilayah, jangan kita maju ya kan baru kita bisa tahu oh ini strateginya. Nah dari situ baru kita bisa menciptakan apa efek elektoral yang bisa kita lakukan sehingga menarik tingkat kesukaan, mengenal, suka dan akan memilih kita. Nah disitulah kita yakin bahwa elektabilitas kita akan pasti naik. Iya. Nah dan itu sudah saya lakukan. Sehingga saya sangat optimis bahwa saya akan menang karena itu. Saya sudah lakukan itu semua. Boleh Bapak nanti kampanyenya dilanjutin lagi dulu ya Bapak ya. Bapak saya mau balik lagi dulu mau menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung di live streaming TikTok dan juga YouTube dari Harian Rakyat Maluku. Mau saya sampaikan ini titipan dari sahabat-sahabat yang mungkin penasaran dengan jawaban Bapak-Bapak ya. Pertanyaan dari netizen nih Pak, boleh ya Bapak ya? Boleh ya. Yang pertama untuk Pak Edison dulu nih. Pak Edison, siapa dua figur petahana DPR RI yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya terancam tumbang di Pileg 2024 dan apa yang Bapak amati terhadap dua figur ini sehingga mereka berpotensi tumbang? Apakah kinerja mereka sebagai wakil rakyat di Senayan yang kurang maksimal atau seperti apa Pak? Silakan. Oke. Sesungguhnya kinerja dari keempat wakil rakyat ini kita harus bilang mereka baik, sangat baik. Pak Hendrik, Pak Dukla Sikal, Ibu Mercy dan Ibu Saadia ini punya kinerja yang cukup baik. Kalau ada yang bilang mereka nggak berbuat apa-apa, wah itu saya kira orang itu keliru. Kami punya data dan fakta. Mereka sudah cukup memberi pesan bahwa kami bekerja. Mungkin soal kuantitas jumlah mereka yang tidak hanya 4, jadi tidak bisa melakukan bergift dengan di tingkat komisi atau di mana mereka berada. Ya, jadi dua figur itu yang dimaksud Bapak siapa Pak? Ini menjadi ruang yang saya harus bilang begini bahwa tadinya akan saya mulai bahwa kita tahu dulu partai mana yang akan masuk. Kan ada bayangan kita dalam partai mana dulu, sesudah itu baru kita akan mengetahui dari partai mana yang masuk akan menggantikan partai mana gitu. Jadi saya harus bilang begini, ini juga soal etika publik. Hari ini ketika kita menjudge atau kita punya data bahwa si A dan si B tidak lagi bakal lolos, ini juga memberi
memberi perasaan yang bisa membatasi kinerja mereka untuk rakyat Maluku. Saya tidak mau, saya bertanggung jawab untuk membatasi kinerja si A, si B untuk rakyat Maluku. Rakyat Maluku masih membutuhkan energi mereka secara totalitas untuk bekerja sampai pada ujung masa baktinya. Jadi cukup menjadi konsumsi saya aja, gitu. Cukup menjadi konsumsi tim kita aja. Kan saya dianggap tidak bermoral kalau langsung bilang si A, si B tidak bakal lolos. Karena saya tidak tidak punya rasa untuk membatasi, atau saya seolah-olah tidak berperasaan. Kalau saya bilang, misalnya, saya bilang Ibu Mercy tidak lagi lolos. Ini misalnya, Ibu Saadia tidak lagi lolos. Saya secara tidak langsung membuat perasaan, Ibu Saadia sama Ibu Mercy nggak usah usah kerja lain. Paksa juga nanti usah pilih. Gitu. Atau saya bilang Pak Abdullah tidak lagi lolos, Pak Hendrik. Kan mereka berdua sudah lalu kerja bikin apa lah kalau ada temuan-temuan kayak begini. Itu secara tidak langsung saya menghambat kerja mereka dan berdampak pada kepentingan masyarakat yang aspiratif tadi. Iya. Masyarakat masih membutuhkan mereka dengan seluruh energi mereka. Dengan catatan, siapa tahu di waktu tersisa ini kan kemarin tadi kan saya bilang data sementara. Dengan kerja tersisa mereka mengevaluasi atau dengan informasi bahwa ada dua tokoh dengan dua partai yang berbeda itu nyaris tersingkir ini, mungkin saja mereka semua akan eksplor habis-habisan untuk bangkit kembali. Tapi kalau ditanya apakah saya yakin bahwa akan ada dua partai, dua tokoh akan lewat, saya harus bilang saya yakin hari ini. Saya yakin. Tapi kalau sudah pasti satu lewat, saya hakul yakin. Dari 4 ini pasti, kalau tanya apakah yakin? 2 saya yakin akan tergeser dari 2. Tapi kalau semakin yakin, saya hakul yakin 1 udah pasti tergeser dari 4 ini. Ya, baik. Tapi jawabannya ini masih jadi konsumsi Bapak ya. Jadi sahabat yang tadi nanya, mohon maaf tidak bisa dijawab. Ya, saya kira teman-teman di netizen ini kita juga menjaga ruang. Jangan sampai kita berpikir pada prinsip kita, kepentingan kita, lalu kita mengabaikan kepentingan banyak orang. Rakyat Maluku masih membutuhkan semangat dan energi keempat tokoh kita yang baik ini, yang kinerjanya cukup baik ini untuk terus berpacu bekerja untuk rakyat Maluku. Iya, baik, terima kasih Pak Edison. Pertanyaan dari netizen selanjutnya masih untuk Pak Edison. Mohon izin Pak. Bapak juga tadi sampaikan bahwa Golkar ini terpaksa merelakan kursi DPR diambil Partai Gerindra di tahun 2019 karena miskomunikasi. Nah, miskomunikasi itu seperti apa Pak? Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit Pak. Oke, kan kita tahu bersama bahwa range suara antara Gerindra dengan Golkar di episode 2019 itu tidak jauh, spasinya mepet. Dan angka itu sesungguhnya ini adalah miskomunikasi antara ini miskomunikasi terjadi di internal partai antara yang calon dan para loyalis atau para simpatisan partai, bahkan pengurus partai, ya infrastruktur partai. Saya bilang ini, saya kira Pak Ramli tahu juga itu. Soal kenapa sampai Golkar pada waktu itu kehilangan kursi, harus ya terpaksa ikhlas, walaupun tidak ikhlas, tapi saya harus bilang terpaksa ikhlas. Kan teman-teman Golkar tidak, semula sejak itu ada slogan mari merebut kembali. Artinya bahwa mereka sudah ikhlas, karena itu kita harus rebut kembali. Artinya gini, koordinasi, miskomunikasi. Saya kira waktu itu saya punya data. Saya 2 kali diundang oleh Golkar. Saya udah mengingatkan teman-teman Golkar. Pertama kali saya ingat di hotel, kalau nggak salah Hotel Pasifik, saya memberi pesan bahwa Golkar hari ini dengan komposisi seperti ini itu 1 minus. Artinya kalau mereka bekerja dengan maksimal maka minusnya akan hilang. Hanya 1. Mendapat 1 kursi. Tapi kalau keadaannya flat seperti ini, maka 1-nya hilang, tinggal minus. Itu saya udah memberi pesan itu kepada teman-teman. Dan itu saya punya catatan, bahkan jejak rekam digitalnya ada itu. Sesudah itu saya juga diundang di DPD Golkar. Terakhir, saya juga masih memberikan catatan kepada Golkar dengan komposisi seperti ini masih tetap minus atau 1 minus atau minus 1. Kalau bertahan dengan gaya begini, dengan melakukan komunikasi dengan infrastruktur partai model kayak begini atau dengan gaya gini, maka Golkar akan mendapat minus. Dan ternyata benar. Tapi itu yang membuat saya mengatakan bahwa Golkar terpaksa ikhlas kepada Gerindra untuk mengambil kursi itu karena miskoordinasi, miskomunikasi. 2019 kalau Golkar membangun komunikasi antara caleg dengan infrastruktur partainya baik, saya yakin itu kursi
bukan milik Gerindra, tapi itu kursi Golkar. Iya, baik, terima kasih Pak Edison. Jawaban yang cukup jelas sekali dijawab tadi. Sahabat yang tadi bertanya, jawabannya juga sudah dijawab oleh Pak Edison langsung. Saya mau ke pertanyaan selanjutnya, ini ditujukan ke Pak Asis dari P3. Tadi Pak Asis sampaikan bahwa P3 punya 4 mesin yang kuat. Ini menarik. Dari 4 mesin ini, bagaimana langkah strategis politik P3 dalam berkonsolidasi di tingkat akar rumput untuk pemenangan 1 kursi DPR RI, Pak? Silahkan. Iya, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa sebelum sampai ke titik ini kan kita fokus betul untuk mengkonsolidasikan, menguatkan kelembagaan P3 bahkan sampai ke desa. Iya. Saya mencatat 11 kabupaten kota, dan itu kita datangi pimpinan wilayah, saya sama Sekil sama OKK datangi semua kabupaten kota. Kemudian di tingkat kecamatan 118 kecamatan ada 99, dan kita datangi keliling selama 3 tahun. Kita buatkan bedah dapil, kuncinya soliditas. Iya. Bahwa dengan disiplin dan soliditas yang kita bangun sampai di titik pengajuan DCS, fakta bahwa cukup banyak membantu kita. Misalnya kita tidak terlalu kesulitan untuk menempatkan komposisi caleg termasuk provinsi. Dulu dapil 7 kita tidak punya calon, dapil 7 KKT MBD. Tetapi kali ini kita punya calon. Kenapa? Karena kita konsolidasikan DPC di sana. Ya, soal nanti lolos atau enggak itu soal lain. Tetapi kita siap. Nah, mesin ini, soliditas, mesin kekompakan ini tetap kita jaga, dan ini menjadi modal lain, bukan modal satu-satunya. Ya, tentu ini modal lain, ya, modal yang sudah ada. Selebihnya soal kandidasi calon, bagaimana masing-masing di wilayah-wilayah basisnya ya melakukan determinasi, bagaimana memaksimalkan semua potensi politik yang ada untuk kemudian dia dipilih. Pada level pengenalan, sosok-sosok yang kita atau tokoh yang kita ajukan, politisi yang kita ajukan kan cukup dikenal di wilayah basis masing-masing. Ya, tinggal kemudian likability-nya dia mesti disukai. Kalau suka kan mesti ada touching. Touching ya tentu akan banyak sekali ya aspek di situ. Nah, itu mesti dilakukan oleh kandidat. Ya, posisi kita kan bukan, kalau beliau kan calon langsung nih. Iya, iya. Tetapi kita kan pimpinan wilayah. Nah, kalau ini semua ya, sekali lagi yang saya maksudkan 4 mesin, bahwa memang kita menghitung betul keseimbangan geopolitik, kita menghitung betul tokoh sosok yang kita ajukan, ya, kita tidak mau memaksakan dengan angka optimisme yang tinggi pada hanya satu sosok. Itu akan sangat menyulitkan karena nanti banyak variabel bisa menghambat itu. Tetapi misalnya dengan 3 politisi yang kita ajukan ini, yang adalah bagian hasil bedah dapil, pemetaan dan segala macam yang kita lakukan, lalu itu yang saya sampaikan tadi, kan tidak susah di level misalnya masing-masing politisi angka pesimis aja, ya, angka pesimis saja masing-masing 20, 25 itu kan udah 100.000. Ya, itu kan membuka jalan, belum ada nanti yang lebih gitu, ada angka, ada ekspektasi optimisme kita. Nah, bagi saya tidak peduli mau siapa yang jadi. Bagi saya ini titik balik, P3 mesti meloloskan. Ya, satu anggota, tentu ada Golkar juga lolos, PAN juga lolos, kan 3. Iya. Masih ada satu lagi kan? Gitu. Jadi mungkin P3 2 1 1 atau gimana nih, Pak? Ya. Mungkin P3 2 P3 1. Oke. Ya kan? Ya, Golkar 1, PAN 1, masih ada satu lagi. Oke. Satu itu Iya siapa kan? nih, Pak ya? Nah, satu itu ya usaha lah. Yang pasti kita di sini kan tentu itu. Ini semua untuk kepentingan kepentingan Maluku, dan sekali lagi sosok yang kita ajukan bukanlah sesuatu yang tiba saat tiba akal. Kita mendesain dan kita melaunchingnya juga, kita menghitung betul momentumnya. Misalnya ketika PAN
begitu menguasai angkasa, di ujungnya pas di KPU kita menyampaikan calon kita. Tentu kita menyimak betul pandangan publik, sentimen publik, dan bagi saya positif bila dibanding calon ketiga yang dulu, yang pemilu 19. Kali ini sentimen publiknya penting. Kalau tidak penting, kalau tidak positif sentimen publiknya, termasuk sentimen media, ya saya tidak ada di sinilah. Bagaimana petahana itu tuh headline petahana Senayan dapat lambang P3 kan di atas. Ada sentimen positif yang kita dapatkan. Kalau tidak mungkin. Ngapain P3 ada diundang di sini kok calegnya komposisinya lemah? Itu yang saya maksudkan. Ya, jadi udah ada 3 sip nih. Nanti yang satu ya silakan teman-teman yang lain lah. Ya, mungkin itu ya. Oke, boleh. Terima kasih Pak Aziz. Sahabat tadi juga sudah dijawab langsung oleh Pak Aziz. Pertanyaan selanjutnya ini ditujukan ke Pak Wahid dari PAN. Tadi Bapak sampaikan bahwa Ibu Widya ini kan bagaikan bidadari atau angin segar saat masuk ke PAN. Dan Bapak juga sampaikan Ibu Widya sudah sangat layak. Apa kelebihan Caca berkerudung biru ini jika dilihat dari kacamata politik, terlepas dari beliau adalah istri Gubernur Maluku, Pak? Silakan. Iya, kalau kita bicara Ibu Widya, mungkin semua orang di Maluku bisa tahu ya, bahwa sejak Gubernur Maluku, istri Gubernur Maluku selama ini, mungkin baru kali ini kita temukan seorang istri gubernur yang punya kegiatannya sangat luar biasa. Sampai ke wilayah-wilayah pelosok yang tidak pernah dikunjungi oleh, malah gubernur pun belum tentu, apalagi istri gubernur. Karena itulah dengan berbagai jabatan yang beliau miliki di kurang lebih sekitar 10-11 jabatan itu yang ada saat ini. Tiap bulan kayaknya tambah 1 gelar lagi. Ya karena itulah, makanya saya bilang tadi bahwa saya yakin dan percaya karena beliau sudah kemana-mana sampai ke Tenggara, KKT, MBD, Aru, semua daerah di wilayah SBB yang di daerah pergunungan yang tidak pernah orang kunjungi pun beliau sudah sampai. Itu Horo pun beliau sudah sampai daerah terpencil. Lah karena itu berarti pantas untuk menjadi wakil rakyat karena punya kepedulian dan punya perhatian. Nah, menjadi pejabat publik ini pertama harus punya kepentingan sosial kemasyarakatan. Kalau tidak punya kepentingan sosial kemasyarakatan, iya. Jadi kita maaf. Jadi begitu. Jadi kalau bilang Ibu Widya sudah layak, saya dengan teman-teman kemarin beberapa kali kegiatan dengan Ibu Widya, memang beliau cerdas sekali. Dan saat ini kita lagi komunikasi dengan teman-teman Bang Arba, Bang Munir, wah intens sekali. Prinsip kita yang penting PAN-nya 1 kursi. Prinsip cuma itu, harus PAN-nya 1 kursi. Apakah itu siapa? Nanti kan kepentingan lain bisa diatur lagi kemudian lah. Yang penting kita tuntaskan 1 kursi dulu. Soal lain-lain nanti diatur lagi lah. Masing-masing punya pase-pase nanti diatur. Yang penting kita tuntaskan 1 kursi dulu. Begitu. Jadi kalau untuk Ibu Widya, alhamdulillah dengan teman kita yang satu Ibu Inge, saya kira mereka baru ketemu dengan Ibu Inge, tapi saya lihat beliau ini memang di organisasi cukup bagus sekali dan punya kepedulian. Begitu kita buat sampaikan ke beliau bahwa dalam 1 bulan ini Ibu bisa punya target, relawannya bisa terbentuk berapa? Ibu bisa punya target saksi yang Ibu dikasih kota dan DPP bisa diraih berapa? Alhamdulillah dalam 1 bulan beliau bisa meraih hampir berapa puluh ribu itu. Luar biasa. Itu artinya ternyata mereka juga diam tapi punya pergerakannya luar biasa. Nah, itulah yang kemudian meyakinkan kita bahwa dengan hadirnya Ibu Widya memberikan spirit dan semangat baru, dan seluruh kader di Maluku saat ini punya semangatnya luar biasa. Kita punya semangat karena kita punya impian dari dulu untuk DPR RI itu minimal PAN harus ada keterwakilan dari Maluku lah. Karena kita yang bagian daripada penggagas reformasi, maka kita juga ingin membangun sebuah perubahan di Maluku. Saya kira itu penting. Terima kasih Pak Wahid. Sudah terjawab ya sahabat, dijawab langsung oleh Pak Wahid. Pertanyaan selanjutnya ini ditujukan ke Pak Ramli dari Partai Golkar. Karena Bapak juga bagian dari caleg DPR RI.
boleh Bapak jelaskan apa yang memotivasi Bapak untuk maju Pileg 2024? Kenapa Bapak tidak maju saja sebagai calon kepala daerah gubernur atau wakil gubernur misalnya, Pak? Ya, yang pertama Pileg ini tes case lapangan. Oh gitu. Oke. Maju dulu, jadi baru ketemu lihat kembali. Kalau nggak jadi Pak gimana? Saya yakin, saya petarung yang belum pernah kalah. Oh gitu. Oke. Jadi sangat optimis jadi. Sesudah itu kalau berbicara soal gubernur atau wakil gubernur untuk Maluku dan provinsi itu sangat tergantung siapa presidennya nanti atau wapresnya. Nah, nanti kita lihat lagi di situ. Jadi step by step. Jadi kalau bicara soal gubernur atau wakil gubernur itu nanti di chapternya nanti kemudian. Sekarang berbicara soal legislatif. Saya rasa dengan pengalaman saya sebagai kepala daerah 10 tahun. 2 kali menjadi anggota DPRD dan 1 kali menjadi wakil bupati, saya sangat memahami persis kondisi Maluku. Saya bukan hanya tipe kepala daerah yang kemudian menyusun berbagai kebijakan program itu dari belakang layar, dari belakang meja, lalu kemudian diberikan kepada masyarakat, tidak. Yang tadi saya bilang, saya memahami dan mempelajari persis apa yang namanya prevalensi politik masyarakat. Jadi preferensi politik masyarakat itu kita ada di tengah-tengah masyarakat, tahu apa yang menjadi kebutuhannya, kemudian dalam skop dalam skala makro Maluku ini kalau saya boleh bilang ibarat seperti sepenggal surga yang Tuhan kasih turun di muka bumi. Tetapi hari ini kita berbicara, ambil satu contoh aspek dari soal pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Maluku ini sangat tidak bagus amat. Kenapa? Yang tadi saya bilang sepenggal surga yang Tuhan kasih turun ke muka bumi. Di SBB ada nikelnya, di Buru ada emasnya, kemudian di Roman ada emasnya, dan kalau kita nonton kemarin Piala Dunia, itu kita lihat di Qatar. Qatar itu seperti negara yang disulap. Tiba-tiba wah, sangat wah. Apa hasilnya? Gas alam. Gas alam terbesar di dunia itu ada di Qatar, dan nomor 2 ada di Provinsi Maluku di MBD, Blok Masela. Iya benar. Apa yang kemudian menjadi ini hanya cuma menjadi cerita, karena tidak ada regulasi yang mendukung yang sana. 12 izin tambang nikel ditutup oleh pemerintah pusat di SBB. Tidak ada satupun yang bisa merubah, padahal itu kan cuma gampang urusannya. Karena saya sudah lihat di beberapa tempat. Maluku Utara begitu tambang buka, itu menjadi daerah dengan pertumbuhan yang paling tertinggi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja yang luar biasa besar. Saya melihat di Morowali itu ada lebih daripada 10 smelter nikel yang mempekerjakan lebih daripada 100.000 tenaga kerja asing dari Cina. Itu baru tenaga kerja asing, belum tenaga kerja lokal. Nah, sementara lautan Maluku ini dengan dia punya laut yang merupakan daerah fishing ground, Laut Maluku itu memberikan sumbangsi terbesar yang pertama dari sektor perikanan Indonesia untuk diekspor ke negara-negara lain. Itu 60% dari Maluku. Pak, jadi motivasi Bapak? Itu salah satunya. Oke. Jadi saya mau bilang, ikan begitu banyak diambil, tetapi yang faktanya ikan Maluku itu diangkat keluar. Ribuan kapal di Aru, kemudian membawa ikan itu keluar lewat 2 pintu. Muncar di Bali dan pintu di Bitung. Sehingga pendapatan pajak itu semuanya ke tempat lain, bukan ke Maluku. Itu persoalan berikut. Karena regulasi. Blok Masela belum bisa dikerjakan, ini sampai karena regulasi. Tambang Gunung Botak karena regulasi. Kemudian lahan pertanian yang begini luas. Karena ketidakpedulian. Dan ketika saya menjadi Bupati Buru, saya mulai merubah sistem pertanian dari tradisional menjadi sistem mekanis. Buru keluar sebagai lumbung pangan Maluku. Jadi intinya Pak, motivasinya itu apa Pak? Motivasi saya, bagaimana bersama pemerintah daerah, provinsi dan daerah lain, kita melihat berbagai kekurangan-kekurangan, lalu kita kemudian mengejawantahkan di DPR RI lewat komisi-komisi yang ada sesuai dengan tupoksi yang ada pada daerah masing-masing dengan berbagai kekurangan itu. Oke, baik, terima kasih. Sehingga Maluku mendapat energi baru, mendapat perhatian khusus dengan adanya regulasi, mendapatkan kemudahan untuk segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan masyarakat secara multidimensi dapat berjalan. Iya, baik, terima kasih Pak Ramli. Ini luar biasa, Pak Ramli ini kayaknya punya banyak penggemar deh, karena
ternyata netizen ini nanyanya bukan hanya satu pertanyaan saja ke Pak Ramli. Ada lagi pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana dengan rencana Pak Ramli mau maju pilgub berpasangan dengan Pak Jeffrey Rahawari ini, Pak? Ya, jadi saya kemarin sampaikan ke Pak Hamzah dan Pak Asis berkelakar. Saya bilang Pak Hamzah dan Pak Asis, saya maju dulu sebagai DPR. Insya Allah dapat kursi, saya akan kasih kursi di antara Bapak berdua. Lalu kemudian saya menyeberang lagi ke sana, kayak saya lebih banyak pengalaman sebagai eksekutif. Ya gitu. Pak, jadi berarti ajang pileg ini Bapak jadikan sebagai ajang untuk mengukur kekuatan Bapak di pilgub nanti atau gimana nih, Pak? Insya Allah itu. Oh gitu ya. Oke. Siap. Baik, Bapak-bapak selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya pribadi. Ini juga akan menjadi pertanyaan penutup di obrolan kita hari ini, Pak. Yakni saya minta tolong satu persatu dari Bapak sebagai ketua partai mengucapkan kepada sahabat, memberitahukan apa alasan masyarakat harus memilih calon-calon dari partai yang Bapak pimpin. Mungkin dari Pan dulu, Pak, silakan. Iya, apa alasan masyarakat harus memilih calon-calon dari partai yang Bapak pimpin? Singkat saja, Pak. Iya. Yang pertama saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Maluku bahwa memilih seorang pemimpin itu dilihat yang pertama mengukur tingkat karakteristiknya. Kepedulian kehidupan sehari-hari menjadi landasan penting dalam kehidupan. Saya mengajak Anda memilih PAN. Kalau Anda ingin memilih PAN, datanglah ke rumah saya, tahu tentang kehidupan saya yang sebenarnya. Itulah bagian terpenting dalam kehidupan. Karena itulah, mari bersama-sama dengan saya. Dan di politik ini, kita tidak berkeinginan untuk mengumpul harta dan kekayaan. Tapi kita ingin membagi dengan seluruh rakyat yang ada di dapil kita setempat. Iya. Terima kasih. Semoga Pak saudara semua bisa memberikan doa kepada kami. Dan saya yakin 2024 kami akan bisa bersaing dengan partai-partai besar di Maluku pada DPR Provinsi nanti. Iya. Dan DPR RI pilih calon DPR RI kita. Ada Ibu Ida, ada Bang Arba Papurka, ada Munir Kairetu, Kairoti, dan ada Ibu Denyang. Baik, terima kasih. Semoga pilihan Anda diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid. Selanjutnya mungkin ke Pak Ramli dulu, Pak. Apa alasan masyarakat harus memilih tokoh dari partai yang Bapak pimpin? Silakan, Pak. Baik. Singkat saja, Pak. Silakan. Ya, baik. Saya menyampaikan salam hormat kepada seluruh masyarakat Maluku di daerah pemilihan masing-masing. Untuk kemudian ada caleg-caleg Golkar yang memiliki kemampuan, sudah memiliki pengalaman untuk pilih mereka, karena kita juga bagaimana terus mengasah science of crisis, science of belonging masyarakat, sehingga mereka bisa menentukan pilihan yang tepat. Dan saya yakin sungguh pada 2024 nanti Partai Golkar akan keluar sebagai pemenang. Dan terhadap DPR RI ada saya, ada Pak Hamzah Snaji, ada Pak Asis Samuel, dan ada juga Ibu Marlene Peta. Silakan Bapak-bapak memilih kami kami berempat, salah satunya silakan pilih, karena insya Allah saya dengar pemilu ini akan sistemnya proporsional terbuka. Silakan pilih di antara kami. Oke, baik, terima kasih Pak Ramli. Yang terakhir dari Pak Aziz, apa alasan masyarakat harus memilih calon dari partai yang Bapak pimpin? Silakan, Pak. Ya, sejatinya politisi P3 saat ini, ya, kita memiliki komitmen untuk menjadi budak kebaikan. Kata Gus Bahar, ya, kata tokoh NU, ya, sejatinya politisi itu mesti siap untuk mewakafkan segalanya menjadi budak kebaikan. Nah, olehnya itu, insya Allah bila P3 diamanahkan di setiap tingkatan, setiap level, ya, baik di kabupaten kota, provinsi, kemudian ke Senayan, sosok tokoh dan caleg-caleg kita, ya, kita siapkan, kita mantapkan untuk menjadi budak kebaikan bagi publik, tentu dengan tugas dan fungsinya, fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Bapak Ibu sekalian,
insya Allah P3 siap untuk mengemban amanah. Pilih P3, yang belum kembali, ayo jalan pulang menuju Ka'bah. P3 asasnya Islam, jiwanya nasionalis, selalu menjaga yang namanya tawazun, keseimbangan. Kita siap untuk mengemban amanah, dan calon kita ke Senayan ada Ibu Eta Hentihu, Pak Sarifat, Pak Ali Laopa, kemudian ada Pak Hamid. Minimal angka pesimis kita masing-masing minimal 20 sampai 25, kita 25 kita udah lolos ke Senayan. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz. Sudah cukup, boleh Pak Edison? Boleh ya? Ini kita terkendala dengan waktu. Bapak mau menyampaikan sesuatu, silakan. Saya kira ini terakhir. Saya biasanya memberi pesan ini di setiap kesempatan. Oke, boleh. Ini pesan dari Q5M24. Kami punya pesan ke publik masyarakat bahwa mari kita pikirkan ini satu, bahwa cinta sejati itu tahu siapa pemiliknya. Karena itu, baiklah rakyat Maluku memilih orang yang berhasil menyentuh hatinya. Saya kira itu pesan dari kami. Dan sekali lagi salam hormat dari saya dan Q5M24 bagi semua rakyat Maluku. Mari kita menghadirkan pendidikan politik yang baik bagi kita di tanah air. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Edison. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Aziz, Pak Ramli, Pak Wahid, dan juga Pak Edison. Tidak terasa obrolan kita ini sudah berakhir saja. Apa yang Bapak sampaikan tadi menarik sekali. Dan tadi juga sempat Bapak sampaikan motivasi dan cita-cita Bapak, alasan juga kenapa masyarakat harus memilih tokoh-tokoh dari partai yang Bapak pimpin. Saya doakan apapun cita-cita dan impian Bapak, semoga tercapai. Amin. Terakhir dari saya Bapak, apapun itu kita serahkan saja semuanya kepada masyarakat. Biarkan saja masyarakat yang memilih, biarkan saja masyarakat yang memilih tokoh yang menyentuh hati mereka, seperti itu. Bapak, saya kutip sedikit ungkapan dari Warren Bennis, kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan pandangan menjadi kenyataan. Baiklah sahabat, tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu. Jangan lupa untuk terus saksikan Ngobrol Politik hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalian harus banget wajib nyalakan lonceng pemberitahuan yang berada di bagian kanan bawah, supaya sahabat menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Baik sahabat dan juga Bapak, saya Intan Tuan Kota, mewakili seluruh kru yang bekerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Amato Bapak, terima kasih.